Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmatnya kepada kita sehingga kita masih bisa menjalankan perkuliahan ini walaupun secara daring. Sholawat serta salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak salawatnya kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Rifai MPD. Yang saya hormati dosen pendamping Ibu Silvana Dwi Novianti SEI MD. Dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan MPI 2. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Filma Muhajir Sembiring, asal prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi tentang prinsip-prinsip manajemen. A. Prinsip-prinsip manajemen. Prinsip manajemen adalah pegangan atau pedoman utama dalam menerapkan sebuah manajemen. Secara sederhana, prinsip-prinsip manajemen berarti dasar-dasar dan nilai yang menjadi inti dari keberhasilan sebuah manajemen. Atau juga dapat disebut sebagai teori rancangan atau desain teori. Setiap manajer harus memiliki komitmen terhadap prinsip-prinsip manajemen ketika mengimplementasikan tugas dan tanggung jawabnya. Karena dengan prinsip manajemen ini akan mendukung kesuksesan manajer dalam meningkatkan kinerjanya. Menurut Malayu, prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum yang dapat dijadikan pedoman pemikiran dan tindakan muncul dari hasil penelitian dan pengalaman. B. Macam-macam prinsip manajemen. 1. Prinsip manajemen berdasarkan sasaran atau MBS. Istilah MBS pertama kali dipopulerkan sebagai suatu pendekatan terhadap perencanaan oleh ilmuwan berkebangsaan Prancis yakni Peter Drucker pada tahun 1954. Dalam bukunya The Principles of Management. Sejak itu, MBS atau MBO, Management by Objektivitas, telah memacu banyak pengkajian, evaluasi, dan riset. MBO merupakan teknik manajemen yang membantu memperjelas dan menjabarkan tahapan tujuan organisasi. MBO mempunyai siklus atau proses yang dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Identifikasi tujuan, tanggung jawab, dan tugas-tugas. 2. Pengembangan standar presentasi. Dan 3. Pengukuran dan penelitian prestasi. 2. Prinsip manajemen berdasarkan orang. Manajemen berdasarkan orang merupakan suatu konsep modern yang mengkaji keterkaitan dimensi perilaku, komponen sistem dalam kaitannya dengan perubahan dan pengembangan organisasi. 3. Prinsip manajemen berdasarkan informasi. Dalam pelaksanaan kegiatan manajemen, informasi merupakan suatu sistem yang sangat dibutuhkan oleh seorang manajer dalam melaksanakan tugasnya. Informasi tersebut disediakan oleh suatu sistem informasi, yaitu suatu sistem
yang menyediakan informasi untuk manajer secara teratur. Informasi ini dimanfaatkan sebagai dasar untuk melakukan pemantauan dan penilaian kegiatan serta hasil-hasil yang tercapai. Ada beberapa persyaratan agar informasi yang dibutuhkan itu dapat berfungsi bermanfaat bagi pengambil keputusan, yaitu 1. Uniformitas, 2. Lengkap, 3. Jelas, dan 4. Tepat waktu. Adapun prinsip-prinsip manajemen menurut Winardi pada tahun 2000 adalah 1. Pembagian kerja, 2. Otoritas dan tanggung jawab, 3. Disiplin, 4. Kesatuan perintah, 5. Kesatuan arah, 6. Dikalahkannya kepentingan individu terhadap kepentingan umum, 7. Penghargaan atau balas jasa, 8. Sentralisasi, 9. Rantai bertangga, 10. Keteraturan, 11. Keadilan, 12. Stabilitas pelaksanaan pekerjaan, 13. Inisiatif, dan 14. Jiwa korps. Menurut Henry Fayol, dalam Melayu pada tahun 2002, prinsip-prinsip manajemen adalah 1. Pembagian kerja, 2. Kekuasaan dan tanggung jawab, 3. Disiplin, 4. Kesatuan perintah, 5. Kesatuan arah, 6. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, 7. Remuneration of personal, 8. Pusat wewenang, 9. Hierarkis, 10. Order, 11. Keadilan, 12. Inisiatif, 13. Asas kesatuan, dan 14. Kestabilan jabatan. C. Tujuan prinsip manajemen. Stephen Robbins dan Mary Coulter mengemukakan 4 tujuan manajemen, antara lain 1. Untuk memberikan pengarahan baik untuk manajer maupun karyawan non-manajerial, 2. Untuk mengurangi ketidakpastian, 3. Untuk meminimalisir pemborosan, 4. Untuk menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya, yaitu proses pengontrolan dan pengevaluasian. D. Elemen prinsip manajemen. Terdapat 2 elemen penting prinsip, yaitu sasaran atau goals dan rencana itu sendiri atau plan. 1. Sasaran. Sasaran adalah hal yang ingin dicapai oleh individu, grup, atau seluruh organisasi. 2. Rencana. Rencana atau plan adalah dokumen yang digunakan sebagai skema untuk mencapai tujuan. E. Langkah-langkah menyusun perencanaan prinsip manajemen. Planning itu sendiri berarti merencanakan atau perencanaan. Terdiri dari beberapa langkah, yaitu 1. Menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. 2. Menentukan siapa yang akan melakukan dan apa yang mempengaruhi pelaksanaan tindakan tersebut. 3. Menetapkan tentang apa yang harus dikerjakan, kapan, dan bagaimana melakukannya. 4. Membatasi sasaran dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai efektivitas maksimum melalui proses penentuan target. 5. Mengumpulkan dan menganalisa informasi. 6. Mengembangkan alternatif. 7. Mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan keputusan-keputusan. F. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam prinsip manajemen. Dalam perencanaan ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, antara lain 1. Smart. Artinya perencanaan harus cerdas. 2. Spesifik.
Artinya perencanaan harus jelas maksud maupun ruang lingkupnya, tidak terlalu melebar dan idealis. 3. Measurable, artinya program kerja atau rencana harus dapat diukur tingkat keberhasilannya. 4. Achievable, artinya dapat dicapai. 5. Realistik, artinya sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada, tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit, tapi tetap ada tantangan. 6. Time, artinya ada batasan waktu yang jelas, mingguan, bulanan, triwulan, semesteran, atau tahunan, sehingga mudah dinilai dan dievaluasi. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.